Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Dalam kesempatan ini kita ingin menyampaikan tentang macam-macam nazar dan perbedaan hukumnya, khususnya dalam konteks kurban. Bahwa nazar ini ada dua macam. Satu, nazar mujazah. Yang kedua adalah nazar tabarur. Nazar mujazah ini apa? Nazar mujazah adalah nazar dengan digantungkan atau ditaklek atas sesuatu perkara. Nah, dalam nazar mujazah ini ada dua kemungkinan. Satu, nazar fi zimmah, yaitu nazar berkorban tanpa menentukan hewan yang dijadikan nazar. Misalnya ucapan, jika saya sembuh dari sakit, saya nazar korban kambing. Itu namanya nazar mujazah atau nazar fi zimmah. Jika saya sembuh dari sakit, saya nazar korban kambing. Nah, itu tidak menentukan hewan yang dijadikan nazar. Misalnya hewan ini atau kambing yang ini, itu tidak ditentukan. Hanya kalau saya sembuh dari sakit, saya nazar korban kambing. Nah, nazar ini namanya nazar mujazah atau nazar fi zimmah yang ditaklek. Artinya saya akan berkorban manakala saya sembuh dari sakit. Nah, yang kedua adalah nazar muayyan atau nazar mujazah, tetapi dalam kategori nazar muayyan. Nah, nazar dengan menentukan hewan yang menjadi nazarnya. Kalau yang fi zimmah itu nazar, tetapi tidak menentukan hewan yang dijadikan korbannya. Pokoknya kalau saya sembuh, saya akan berkorban kambing, tetapi kambing yang ini atau yang itu tidak ditentukan. Pokoknya kalau saya sembuh, saya akan berkorban kambing. Nah, itu namanya nazar fi zimmah. Kemudian yang kedua ini, yang kita sampaikan itu adalah nazar mujazah tetapi yang muayyan. Artinya nazar dengan menentukan hewan yang menjadi nazar, nazar dengan menentukan hewan yang dijadikan untuk nazar tersebut. Misalnya, jika saya sembuh dari sakit, saya nazar korban dengan menyembelih kambing ini misalnya. Misalnya punya kambing 3. Kemudian beliau berkata, kalau saya sembuh dari sakit, saya akan menyembelih kambing yang ini. Yang dua tidak untuk korban, yang ini pokoknya. Nah, itu namanya nazar mujazah dalam kategori muayyan. Nah, maka jika sifat yang dijadikan taklek telah wujud atau terlaksana, maka penyembelihan hewan korban harus dilaksanakan di hari-hari korban pada tahun tersebut. Kalau muayyan ini, sebagaimana yang kita sampaikan, kalau saya sembuh dari sakit, misalnya saya akan menyembelih kambing ini. Nah, seandainya ditentukan kambingnya kambing yang ini, maka pada tahun itu juga, kalau hewannya ini sudah ada ketika nazar itu, maka pada tahun itu juga pas Idul Adha sampai waktu-waktu kurban itu, maka hewan tersebut harus disembelih. Tetapi kalau yang tidak muayyan, yang awal tadi, yang nazar fi zimmah, kalau saya sembuh dari sakit, saya akan berkorban kambing, tidak menentukan kambing yang ini, pokoknya kalau sembuh dari sakit, saya akan berkorban kambing. Nah, kalau seperti itu, tidak menentukan kambingnya, maka tidak harus di tahun itu. Boleh 2 tahun yang akan datang, boleh 1 tahun yang akan datang. Tetapi kalau muayyan, perbedaannya, kalau muayyan, kalau hewan yang dijadikan taklek, kalau saya sembuh dari sakit, saya akan menyembelih hewan atau kambing ini, maka
pada tahun itu juga, hari raya itu juga, kambing yang ini maka harus disembelih. Nah, dalam nazar mujazah ini, hewan yang disembelih harus disedekahkan semuanya untuk fakir miskin. Dan tidak boleh dimakan oleh orang yang nazar. Termasuk adalah nazar fi zimmah, yang kemudian ditentukan hewan mana yang akan disembelih. Nah, termasuk nazar fi zimmah tadi, kalau saya sembuh dari sakit, saya akan menyembelih kambing, kemudian sesudah berkata seperti itu, lalu menentukan hewan ini yang akan saya jadikan kurban, maka dalam kasus fi zimmah dan muayyan, orang tersebut yang bernazar tidak boleh memakan daging hewan kurban. Artinya bahwa daging hewan kurban tersebut harus diserahkan semua kepada fuqara masakin. Nah, kemudian apabila muncul aib atau cacat pada hewan kurban nazar sebelum waktu atau sebelum dilakukan penyembelihan, maka hewan tersebut tetap wajib disembelih pada hari-hari kurban dan mencukupi sebagai kurban nazar, serta berlaku hukum dan ketentuan-ketentuan kurban nazar. Artinya bahwa ketika hewan yang dijadikan nazar, misalnya kalau sembuh dari sakit, saya akan menyembelih, akan berkurban, atau kambing ini akan saya jadikan kurban pada tahun itu juga, maka pas ketika belum masuk waktunya kurban, ternyata hewan ini ada cacatnya, misalnya ada gudiknya. Walaupun ada cacatnya, maka hewan tersebut di tahun itu juga tetap wajib untuk disembelih, dan itu juga sudah mencukupi nazarnya, sudah gugur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian apabila hewan kurban nazar mati sebelum waktu penyembelihan, maka hukumnya yaitu diperinci. Satu, apabila hewan kurbannya merupakan kurban nazar muayyan, maka tidak ada kewajiban untuk menggantinya dan telah gugur nazarnya. Apabila nazarnya ini nazar muayyan, kalau saya sembuh dari sakit, saya akan berkurban kambing ini, misalnya. Ternyata belum sampai waktunya kurban, kambing tersebut mati. Nah, karena itu, kalau terjadi seperti itu, maka tidak perlu menggantinya dan telah gugur nazarnya. Kemudian apabila hewan kurbannya merupakan kurban nazar fi zimmah, tidak spesifik, maka menurut qaul ashah wajib untuk menggantinya. Tetapi manakala nazarnya ini adalah nazar fi zimmah yang tidak menentukan secara spesifik kurban kambing ini, dengan bahasa yang umum, ternyata kambingnya itu adalah mati, maka menurut qaul ashah orang yang nazar tersebut wajib menggantinya. Nah, kemudian bahwa persoalan dengan nazar ini ada lagi nazar yang kedua, di samping mujazah adalah nazar tabarur. Nah, nazar tabarur ini adalah nazar yang tidak digantungkan atas suatu perkara. Kalau mujazah tadi, seandainya saya sembuh dari sakit, itu kan digantungkan, tergantung sembuhnya. Kalau ini tidak, namanya nazar tabarur. Nah, jika seseorang nazar dengan nazar seperti ini, nazar tabarur, maka hukumnya tentu saja ada beberapa sudut pandang. Satu, jika nazar kurban tidak untuk hewan yang tertentu, maka orang yang nazar wajib menyembelih hewan kurban yang menjadi tanggungannya. Penyembelihan harus dilaksanakan di hari-hari kurban, dan orang yang nazar diharamkan ikut memakan daging hewan tersebut. Hewan kurban
daging dan lainnya wajib disedekahkan kepada fuqara masakin. Nah, jika nazarnya ini tidak muayyan, artinya bukan muayyan ini ya bukan tertentu sebagaimana tadi yang kita jelaskan, maka orang yang nazar wajib menyembelih hewan kurban yang menjadi tanggungannya. Tetapi bahwa penyembelihan ini bisa di tahun itu juga, bisa di tahun yang akan datang, atau 2 tahun yang akan datang. Itu kalau tabarur yang tidak muayyan hewannya. Tetapi manakala tadi itu kalau muayyan ditentukan hewannya, sudah ada, saya sembuh dari sakit, saya akan menyembelih hewan ini, hewannya sudah ada, maka pada tahun itu juga hewan harus dijadikan untuk kurban di waktu-waktu hari kurban. Tetapi kalau tidak muayyan, maka orang tersebut tetap wajib menyembelih hewan sebagai kurban, tetapi tidak harus di tahun itu. Kemudian jika nazar kurban untuk hewan yang tertentu, maka hewan yang wajib disembelih sebagai hewan kurban, penyembelihan harus dilaksanakan di hari-hari kurban, dan orang yang nazar masih tetap disunahkan makan sebagian dari daging hewan tersebut. Nah, manakala nazar kurban yang muayyan tertentu hewannya, misalnya saya tahun besok misalnya atau tahun ini akan kurban dengan kambing ini. Nah, kambing ini, maka kambing ini pada tahun itu wajib disembelih, tetapi karena ini muayyan, muayyan ini ditentukan hewannya, hewan yang ini misalnya kambing ini, maka orang yang bernazar masih bisa atau masih tetap disunahkan memakan sebagian dari daging hewan tersebut. Nah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Zakaria Al-Ansori di dalam kitabnya Asnal Matolib. Nah, itulah sekelumit pengertian dari nazar, khususnya yang berkaitan dengan kurban. Oh ya, ada lagi bahwa persoalan nazar ini harus dengan sighot. Dengan sighot ini artinya harus dengan bahasa lisan. Artinya belum cukup kalau hanya di dalam hati, misalnya hati bilang tahun ini saya akan kurban misalnya, tetapi yang bicara itu hatinya, belum diungkapkan dengan lesannya. Maka kalau seperti itu nazarnya belum jadi. Jadi nazar ini dianggap cukup, dianggap sah manakala sudah disehotkan, diucapkan dengan lesan. Jadi tidak hanya di batin saja, tidak hanya ada di dalam hati saja, tetapi harus diungkapkan dengan lesan. Nah, kalau sudah diungkapkan dengan lesan, maka nazar itu sudah jadi dan sudah memenuhi syarat. Tetapi manakala kalau hanya sebatas omongan hati, belum diungkapkan dengan lesan, maka nazarnya sekali lagi belum jadi dan belum sah. Itulah sekelumit berkaitan dengan kurban nazar, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.